Itu sih ngawur banget Angkatan Laut atau KRI memeriksa kapal niaga di wilayah perairan. Ya, saya bilang ngawur banget. Kalau beda argumen silahkan berargumen nanti, referensi Anda apa. Tapi ini pernah saya jelaskan dulu secara gamblang di Facebook, di YouTube ketika rame-rame tentang penangkapan kapal CPO. Di sini akan saya jelasin lagi. Sebenarnya saya ingin mereply sebuah video dari seorang KPLP, saya lupa nama akunnya, yang membenarkan pemeriksaan oleh KRI pada kapal niaga di wilayah perairan. Padahal beliau itu KPLP kok membenarkan pemeriksaan oleh KRI di perairan. Tapi videonya udah hilang. Saya mau reply komennya tapi videonya udah hilang. Oke, saya bahas di sini secara lengkap lagi mengapa itu salah banget, ngawur banget ketika KRI memeriksa kapal niaga di wilayah perairan. Jangan kemana-mana, tapi sebelumnya check out dulu nih kaos yang saya pakai. A smooth sea never made a skilled sailor. Yang saya pakai ini, teman-teman, ada keranjang pojok di bawah, ada juga yang model seperti ini nih. Loh, jualan terus Aviaris, gak apa-apa teman-teman, namanya juga orang ya. Ada yang salary first, think safe, work safe. Ada yang kaos Jack Sparrow seperti ini bahannya katun. Saya pakai L, ukuran tinggi badan 167, berat badan 62, sorry. Nah, ini sakunya alfabet kayak gini, International Code of Signal. Ini saku jangkar biru, ini juga kaos yang simple banget seperti ini, radar propeller. Dan belakangnya nih, keren banget teman-teman. Ya, ini produk saya bersama teman saya ya, radar propeller, seorang masinis 2 di kapal-kapal niaga juga. Nah, ini jangkar belakangnya, ada swing circle-nya. Dan juga ada khusus untuk engine crew nih, engine crew mantap banget. Dan ini model legbong ya, cocok untuk di kamar mesin ketika panas-panasan. Model legbong satu setel dengan celananya juga ada nih di keranjang pojok di bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini jangkar. Yang sana juga sama model saku alfabet. Oke, kita lanjutin aja ya. Mengapa Angkatan Laut atau KRI yang memeriksa kapal niaga di wilayah perairan itu salah banget? Oke, kita bahas ya. Karena sudah lama saya bahas, saya berikan referensi sekaligus supaya saya tidak salah. Oke, yang pertama, saya akan ajak teman-teman untuk berpikir dulu bahwa wilayah negara di Indonesia itu ya, itu dibagi dua. Ada wilayah daratan, ada juga wilayah laut. Nah, bayangin ya, wilayah perairan gitu ya, wilayah air. Nah, wilayah air ini dibagi dua nih. Jadi wilayah air ini dibagi dua. Sebagai suatu wilayah, laut dibagi menjadi dua. Ini bahasan saya dulu di Facebook ya. Satu, wilayah perairan. Ingat, satu, wilayah perairan. Yang kedua, wilayah yurisdiksi. Kebayang nggak Kepulauan Indonesia? Oh iya, bayangkan. Wilayah perairan adalah bagian dari wilayah negara yang terdiri dari perairan pedalaman seperti sungai, danau. Kemudian perairan kepulauan, perairan di antara pulau-pulau seperti Laut Jawa, Selat Makassar, Selat Malaka itu wilayah kepulauan. Dan juga laut teritorial, yaitu dari baseline sampai 12 nautical miles. Jadi itulah yang disebut dengan wilayah perairan. Sekali lagi, wilayah perairan itu adalah, di luarnya adalah laut teritorial, sampai ke laut kepulauan seperti Selat Malaka lain sebagainya. Dan juga perairan pedalaman. Itu adalah wilayah perairan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah wilayah yurisdiksi, yaitu wilayah di luar wilayah negara yang terdiri dari zona ekonomi eksklusif, landas kontinental, dan zona tambahan. Jadi di luar laut teritorial kan ada contiguous zone tuh, 24 nautical miles, kemudian ada landas kontinental, dan ada ZEE atau zone ekonomi eksklusif. Itu yang disebut dengan wilayah yurisdiksi. Oke, referensinya apa? Itu dari pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, dan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Ingat ya, dibagi dua, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Wilayah perairan adalah dari teritorial ke dalam termasuk sungai lain sebagainya, sementara wilayah yurisdiksi adalah dari teritorial ke luar sampai ZEE. Ingat, itu yang pertama. Lalu siapa yang berwenang di kedua perairan tersebut? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama saya ingin bahas tentang Polairut. Oke, apakah Polairut berhak memeriksa kapal niaga? Oke, saya jelasin dulu ya. Polairut itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu referensinya sebagai kewenangan Polairut karena dia merupakan kewenangan dari Polri. Nah,
Dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia, pasal 1 ayat 2 menetapkan daerah hukum Polri termasuk Polairut itu adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Ingat ya, daratan, udara, dan perairan. Wilayah perairan. Ingat menurut undang-undang wilayah apa? Wilayah perairan adalah laut teritorial, laut kepulauan, perairan kepulauan, dan juga laut pedalaman, perairan pedalaman. Jadi Polri termasuk Polairut berhak memeriksa kapal niaga di dalam laut teritorial, kepulauan, dan juga wilayah pedalaman. Tapi apa yang diperiksa? Ingat Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, kewenangannya adalah hanya terkait dengan keamanan dan ketertiban, tidak terkait dengan keselamatan. Jadi Polairut boleh memeriksa terkait dengan keamanan, bukan tentang keselamatan. Nggak boleh periksa sertifikat kapal tentang safety, lifeboat, apa itu. OWS segala macam, ngapain Polairut periksa seperti itu. Boleh periksa kalau ada curiga tentang pelanggaran keamanan. Itu Polairut. Oke, yang kedua, perhubungan laut termasuk di dalamnya Syah Bandar, KPLP gitu. Bagaimana kewenangan Perhubla? Nah, di dalam bab 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 diamanatkan adanya penjagaan laut dan pantai. Nah, penjagaan laut dan pantai mereka memiliki kewenangan atau PLP ya, penjagaan laut dan pantai, PLP itu memiliki kewenangan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan pasal 277 ayat 1 poin C. Jadi dia di wilayah perairan Indonesia. Apa itu wilayah perairan? Yaitu wilayah teritorial ke dalam, kepulauan, dan juga perairan pedalaman. Jadi itu adalah wilayahnya perhubungan. Terkait dengan apa perhubungan? Dengan keamanan dan keselamatan. Mereka bisa memeriksa kapal niaga. Ingat, bukan Syah Bandar, karena Syah Bandar itu di pelabuhan saja. Kalau di laut adalah PLP. Tapi ingat, PLP belum dibentuk sampai sekarang. Bukan KPLP loh. KPLP itu levelnya dia cuman selevel seksi dia, cuman direktorat aja. Jangankan level kementerian, level direktur jenderal aja enggak. KPLP itu hanya level direktorat aja, jadi dia levelnya cuman level kayak pelaksana tugas saja. Bukan PLP yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan itu belum dibentuk. Mengapa? Karena PLP harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara KPLP hanya unit pelaksana tugas di bawah kementerian, bahkan di bawah dirjen. Hanya selevel direktorat, jadi tidak memiliki kekuatan. Oke, lalu sekarang TNI AL. Apakah TNI AL berhak memeriksa kapal niaga di wilayah perairan? Ingat, wilayah perairan itu apa? Teritorial ke dalam, kepulauan, dan juga laut pedalaman. Kita lihat ya. Kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum bersifat atributif. Nah, jangan lupa kaosnya ya, kaosnya loh, di keranjang pojok di bawah situ loh, yang saya tunjukin tadi. Yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ingat ya, mereka punya wewenang nih. Pasal 9 ayat B mengatakan Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi. Bukan di wilayah perairan loh. Wilayah laut yurisdiksi. Wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Artinya apa? Dia di wilayah yurisdiksi, wilayah laut yurisdiksi. Ya, bukan di wilayah perairan. Terlebih peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 pasal 1 ayat 2 juga mendefinisikan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagai wilayah luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinental, dan zona tambahan. Jadi jelas, wewenang TNI AL itu KRI bukan di wilayah perairan, tetapi di wilayah yurisdiksi, artinya di luar laut teritorial. Jadi tidak berhak dia memeriksa takbut di Teluk Weda. Teluk Weda kan perairan kepulauan. Apalagi di sungai, perairan pedalaman. Di laut teritorial. Nggak punya hak tuh Angkatan Laut memeriksa itu. KRI nggak boleh. Ya. Kalau berbeda pendapat silakan komen.